seputar anabul bersama Evopet. Nah, gue sekarang bersama dengan Dokter Ricky. Dok, sehat. Dokter Ricky ini dokter hewan, lulusan dari Universitas di Aceh, Universitas Siak Kuala. Siak Kuala. Dan ini beliau bawa kucingnya. Siapa ini namanya, Nak? Sashi namanya. Sashimi ya. Kalau ngeliatin aku gitu banget, bajunya keren banget sih. Ini apa nama bajunya, Dok? Dia lagi cosplay jadi pegawai Alfamart. Oh, lucu banget sih. Hello. Dia emang diem gitu? Ya, dia emang gini karakternya, diem aja gitu. Kalem. Udah berapa lama dipelihara? Ini sama aku udah hampir 8 bulanan. Baru 8 bulan? Ya, 8 bulanan. Ini kucing domestik kan? Domestik. Ketemunya gimana ceritanya? Ceritanya itu dia dalam keadaan gangguan saraf ya. Jadi masih bocil banget, kita dapetin di depan klinik tempat aku kerja. Jadi dia diem aja. Terus ini anak kenapa? Dan ada laporan dari Satpam. Ada laporan dari Satpam untuk menjemput dan mengobatin dia. Jadi karena posisinya dekat klinik, jadi kita langsung bawa aja ke klinik, kita obatin. Waktu itu nggak stabil nih jalan, dia mereng kepalanya gini. Nah dulu namanya tuh tengeng, karena dia jalannya gini-gini gitu kayak. Saat itu masih usia berapa bulan dia? 1 bulan. Jadi induknya, sendirian? Sendirian. Gak ada induknya? Gak ada induknya, gak ada yang nemenin juga gak ada, dia ketimpa kayu juga kan. Terus kita langsung ambil, kita rawat 2 minggu, sembuh dia. Wow, pada kondisi tengkleng gitu? Tengkleng. Gara-gara apa itu? Yang pertama bisa dia ketimpa karena ketimpa kayu, kedua kayaknya disepak orang gitu Pak. Terus ketiga karena emang kondisinya lagi nggak stabil. Waktu itu dia juga kena giardia, jadi diare gitu. 2 minggu sembuh sampai sekarang sehat. Sehat. Dan dia nurut aja gini? Iya gini aja. Kalem dia. Kalem dia kayaknya dia di ini ya. Kayaknya lagi di shoot, dia tahu nih lagi di expose katanya. Tapi yang jelas kita akan cari ilmu ya guys ya. Banyak sekali teman-teman yang suka kucing, ada juga yang nggak suka kucing. Kalau yang nggak suka kucing jangan menyakiti. Minimal kalau nggak suka jangan menyakiti gitu aja. Jadi kayak tadi kasusnya kayaknya ada yang nendang. Untungnya apa sih nendang kucing seperti itu atau binatang-binatang lainnya? Kalau lagi makan pinggir jalan ada kucing nyamperin, ya udah berbagi rezeki lah mereka. Kalau kau nggak mau juga ya udah nggak usah sampai disiram lah, di apa-apa jangan ya. Diusir. Nah, tapi banyak juga teman-teman yang suka street feeding, itu bagus juga berbagi rezeki dan mereka. Nah, tapi banyak juga yang memutuskan untuk merawat. Nah, seperti halnya Dokter Ricky juga kan. Ini memutuskan untuk merawat, mengobati sampai sekarang sehat banget ya? Iya, bener dia sehat banget sini. Dan udah steril dia. Oke. Nah, ini nih buat para pemula nih, mungkin mulai mencintai tapi mulai pengen berbagi ruang dengan kucing-kucingnya. Nah, ada yang ngambil dari jalanan. Ada yang ngambil dari kok yang di catry ya. Bukan catry, sebelum itu. Ada yang suka merawat banyak itu apa namanya? Foster, rescuer gitu atau ini kayak shelter maksudnya shelter. Jadi ada yang ngambil langsung dari jalanan, ada juga yang berkunjung ke shelter, memilih mana ya mau saya rawat itu bisa. Atau donasi ke situ juga bisa, atau juga ada juga yang datang ke pet shop. Ke pet shop atau ke catry. Catry itu adalah orang yang mengembangbiakan kucing dan biasanya bersertifikat dan bersurat. Nah, untuk pemula nih yang mau coba-coba mengenal dan juga merawat kucing, apa saja yang harus disiapkan? Oke. Jadi kalau pertanyaan seperti itu, pertama untuk memutuskan memelihara kucing atau mengadopsi ya lebih tepatnya, itu prosesnya panjang. Dari yang pertama itu dia ada persiapan pre. Jadi pre atau sebelum kucing ini masuk ke dalam rumah kita. Jadi apa-apa aja sih yang perlu disiapkan? Jadi kayak ada namanya animal welfare. Jadi kayak kebebasan dari sifat kucing, dari bebas dari rasa sakit, bebas dari rasa haus dan lapar, bahkan bebas mengekspresikan perilaku alamiahnya. Nah, jadi hal-hal itu yang harus kita jamin nih, karena mereka tidak minta untuk diadopsi, tapi kitalah yang minta mengadopsi mereka. Jadi semua itu harus dipersiapkan, dari tempat makan yang bersih, kemudian pasirnya, tempat untuk BAB, tempat tidurnya, kemudian kita bisa kasih catry atau sesuatu yang bisa sebagai kebiasaan mereka di hutan. Seperti apa? Mencakar misalnya. Jadi ada tempat cakaran khusus. Makanya dia suka cakar-cakar sofa dan lain-lain. Karena itu emang buat ngausin kuku mereka. Alaminya seperti itu. Makanya kalau tidak mau gitu, siapin tempat khusus dia buat cakar-cakar juga.
cakar. Biasa pakai apa tambang kapal gitu. Tambang kapal lah, kayak tambang kapal itu mereka suka cakar atau cat tree, jadi kayak pohon untuk kucing itu juga bisa dia mau. Oh, okay. Kardus juga kan? Oh, bukan cat tree ya, cat tree, pohon kucing. Oke, nah ini juga berarti harus diperhatikan. Berarti sebelum kita mengadopsi kucing dari manapun asal kucing tersebut, siapkan dulu fasilitasnya, jangan sampai ambil dulu baru bingung. Ya, jangan ambil dulu baru bingung kan. Tapi ada beberapa pemelihara atau adopter itu dia memutuskan untuk ongoing. Jadi sambil dibawa, sambil nanti dilengkapi satu-satu gitu. Jadi kayak misalnya yang paling pertama kali itu tempat dan makan ya, tempat makan, tempat minum, kemudian tempat tidur. Jadi ada beberapa adopter itu yang kayak nanti ongoing aja deh. Kayak misalnya aku bawa dulu nih ke rumah. Jadi nanti udah disiapin tempat makan dan minum yang paling utama sama tempat pup. Nanti kemudian yang lainnya menyusul. Gitu. Mau nanya dong, kenapa sih kok kita mau adopsi kucing tuh harus nunggu dia usia berapa bulan dulu gitu? Kalau misalnya dari catering gitu kenapa ya? Jadi ada usia dia lepas ASI namanya Kak. Jadi sapi ya, usia sapi. ASK dong. Susu kucing. ASI tetap ibu tapi ibu kucing. Jadi dia itu usia lepas susu itu sekitar 2 bulan atau 8 minggu, dan biasanya untuk usia vaksin itu di umur segitu. Jadi umur 6 sampai 8 minggu. 6 sampai 8 minggu kenapa sih Dok, misalnya pertanyaannya dia harus divaksin umur 6 sampai 8 minggu? Karena waktu dia berhenti minum susu atau dia sudah tidak konsumsi susu ibu lagi, artinya sudah tidak ada antibodi yang dimasukkan ke tubuh anaknya. Jadi titer antibodi turun. Jadi si kucingnya lebih kuat lah ya berarti ya kalau udah di atas itu. Ya, udah di atas itu lebih kuat, dan tadi kan turun tuh di 2 bulan. Ya, turun. Jadi harus divaksin supaya apa? Ngebooster. Jadi selain udah ASI-nya lengkap, juga vaksinnya lengkap juga. Jadi harus divaksin gitu. Oke, itu kalau dari catering kan biasanya memang sudah ada aturan minimal pengadopsiannya. Nah, kalau dari jalanan gimana yang harus dilakukan? Nah, jadi kalau misalnya dari jalanan nih, ini banyak teman-teman yang keliru nih. Kalau misalnya dari jalanan diambil langsung dicampur sama kucing-kucing di dalam rumah, itu nggak boleh sebenarnya. Karena khawatir yang pertama kita harus ada namanya kayak semacam isolasi. Jadi kita isolasi dulu dia selama 7 hari. Untuk apa? Untuk observasi. Khawatir dia ini dalam kurun waktu dalam hari itu dia ini misalnya mengidap virus panleukopenia misalnya. Apa itu panle itu? Nah, panle itu sejenis virus namanya feline panleukopenia virus, menginfeksi kucing dan menyebabkan kucing jadi diare dan muntah. Oh, itu yang bisa menyebar ke kucing-kucing lain kan? Aku pernah jadi aku pernah kucing banyak di lantai bawah. Kemudian ada kucing liar. Terus udah gitu kita masuk situ juga. Akhirnya habis semua kucing. Itu bisa secepat itu ya? Iya, cepet banget dia. Penularannya itu inhalasi, lewat udara, terus lewat tempat makan yang sama, sentuhan, semua itu gampang banget. Wow. Separah itu si panle itu. Virus ya? Iya, virus. Itu berarti dari muntahan dia, dari elio dia, dari diarenya dia, bahkan kalau berdekatan dalam satu ruangan, misalnya kayak satu ruangan gitu kayak. Oke. Makanya harus di 7 hari awal tuh harus observasi dulu. Observasi di beda ruangan. Setelah diobservasi, karena kita anggap 7 hari adalah waktu virus menunjukkan gejalanya. Jadi dia menunjukkan gejala. Misalnya dia udah kena virus nih pertama kali, kan kita nggak tahu nih misalnya port entry-nya dari hidung, terus kemudian dapat menyebabkan penyakit. Proses yang terjadi itu selama 7 hari. Jadi selama 7 hari kita lihat apakah ada muntah, apakah ini anak ada diare atau ada pilek atau mata berair atau dia itu sariawan. Gitu. Itu makanya penyebab utamanya itu asal muasalnya panle itu gimana tuh? Asal muasalnya, misalnya antibodi yang rendah gitu, antibodi yang rendah, kemudian di lingkungan ada, karena dia bisa bertahan di lingkungan 2 minggu, 2 minggu di lingkungan tertutup ya. Makanya ketika ada kucing masuk harus steril, pakai Baclean, TH4 dan sebagainya gitu. Oke. Ya dulu sampai kucing-kucing saya tuh yang selamat kita
fungsikan dulu. Iya. Ini dibersihkannya tuh benar-benar steril banget. Ya, angka kematiannya tinggi banget. Aduh, pandai ya. 80% dia. Pencegahannya gimana? Maksudnya kalau sudah kena? Kalau sudah kena, yang pertama dia untuk antivirusnya tidak ada. Untuk antivirusnya tidak ada. Yang ada itu kalau di kucing untuk sementara antivirus FIV, kemudian antivirus untuk herpes, kemudian antivirus untuk corona tadi ya. Jadi itu yang ada. Tapi kalau untuk kucing sendiri kita biasanya untuk tanganin infeksius untuk penyakit sekundernya. Jadi kan karena imunnya turun, dia dapat diare, dapat muntah. Jadi gejalanya, pengobatannya simptomatik aja. Jadi kalau dia muntah, kita kasih anti muntah. Kalau dia diare, kita kasih anti diare. Sama antibiotik untuk mencegah penyakit sekundernya. Cuman itu yang bisa kita lakuin. Berarti selebihnya kita serahkan ke kucingnya, apakah dia tahan atau enggak nih. Karena kemungkinan itu agak tipis, tapi ya gimana kucingnya juga survive atau tidak ya. Berarti ciri-cirinya itu kucing kenapa itu adalah diare. Diare, muntah. Itu udah paling gejalanya itu udah benar-benar kelihatan. Muntah dan diare dan terus-terusan. Biasanya sampai reak dia kayak gitu. Oke. Kalau salah satu hewan peliharaan kita gitu benar-benar harus dipisahkan ya. Iya, benar-benar harus dipisah. Isolasi ya. Isolasi. Oke. Nah, itu berarti makan juga harusnya tidak bersama-sama ya? Iya, makan nggak sama-sama. Kemudian kita siapkan ruangan khusus atau kandang khusus yang jauh dari tempat kucing-kucing kita. Kalau kenapa Le? Nah, kita ngomongin kucing kita sehat-sehat semuanya. Sehat semua. Nah, tempat makan tuh bisa bareng-bareng nggak sih kalau misal sehat semuanya? Sudah beneran semua itu udah dipastikan sehat gitu. Kalau udah sehat semua gampang, campur semua bisa, kecuali terpaut usia ya. Jadi ada beberapa kondisi yang makanannya harus pisah. Salah satunya gini, misalnya kucing kita ini masih kitten, satu dewasa. Tentu kebutuhan protein kitten dan dewasa itu berbeda. Makanan juga suka beda juga buat kitten. Iya, buat kitten dan buat dewasa. Jadi kalau misalnya kitten ya khusus untuk kitten dulu. Usia kitten berapa? Sampai 8 bulan, 9 bulan, bahkan 1 tahun kitten masih di. Dan kalau disatuin takutnya ada yang kalah makannya juga ada yang kalah makan, satu ada yang kelebihan protein. Kalau misalnya kucing dewasa itu dia tidak perlu protein banyak-banyak. Oke. Jadi kucing kitten dengan untuk porsi kitten karena kandungannya juga beda, dewasa juga beda. Iya, beda. Kalau nggak salah live juga ada tuna kitten juga ya. Ada buat kittennya juga ya. Kalau misalnya live cat ini ada untuk kitten. Cuman untuk yang biocat ini all stage. Jadi dia itu bisa dikasih ke kitten, bisa dikasih ke dewasa. Live cat itu ada kittennya. Ada kitten. Tapi kalau biocat itu bisa semuanya. Bisa all stage dia. Oke. Ini salah satu bentuk tanggung jawab karena tadi Dokter Riki juga cerita bahwa si anabul kita itu tidak meminta kok kita pelihara, tapi ketika kita memutuskan untuk memelihara dia, kita harus tanggung jawab dengan segalanya, tempat tinggalnya, kesehatannya, kenyamanannya, animal welfare yang terpenuhi, dan makanan itu juga nggak bisa asal-asalan ya. Iya, apalagi kalau penyakit itu bisa muncul dari misal salah makan, interaksi dengan kucing yang salah, istilah salah itu ada penyakit dan lain sebagainya ya. Wih, seru banget nih ngobrol kita hari ini. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ayo cintai makhluk hidup, apapun makhluk hidupnya, bisa tanaman, hewan dan lain-lain. Salah satunya kalau kucing, ayo putuskan kalau mau melihara kucing harus tanggung jawab dan segalanya. Nah, makanan itu harus diperhatikan banget. Jadi jangan sampai asal-asal dia lahap doang, asal dia kenyang doang dan lain sebagainya. Bener. Jangan sampai karena sama kenyang sama lahap tapi kok kandungannya berbeda, ya udah sia-sia ya. Sia-sia, benar. Iya. Nah, kalau gue sih bener gak sih kalau gue itu sukanya pakai live cat. Iya. Jadi akan ada biocat juga, ada live cat juga, kemudian ada yang makanan keringnya juga. Sampai sama itu tuh pasirnya aja dari FOP juga. Iya. Sama sih. Gitu. Ini juga dia di rumah makan biocat sih, Kak. Oke. Jadi halo Sasi. Mau nggak nih? Dia kayaknya udah kenyang juga dari tadi, udah merem-merem. Silakan. Makan. Iya, aduh pintarnya. Mantap. Dia pintar banget ya. Iya, diam aja emang ini anak. Ya ampun, seru tau guys kalau kita pelihara hewan tuh hewannya tuh sampai sehat seperti ini dan juga ada interaksi dengan kita, biasanya tuh nyambung banget ya kan.
Iya, nyambudan kita secara rasa dan lain-lain. Dan asal tahu, kucing itu bisa menyerap energi negatif yang kita miliki. Dan kalau dia sudah deket-deket, apalagi sudah pijit-pijit, itu ada proses dia untuk berinteraksi dan juga menyerap energi negatif kita. Katanya sih seperti itu, betul ya? Bener-bener. Kalau misalnya kita itu di rumah stres, di kerjaan gitu kan, di rumah pelihara kucing bisa kita stress release kita lah gitu. Jadi macam-macam sih. Tapi kalau untuk kucing itu emang adalah makhluk yang mampu untuk menyerap energi negatif ya. Betul kan? Bener. Jadi menyerap energi negatif, kita lebih positif lah orangnya gitu. Oke. Pada pengen kenal sama Sashi, IG-nya ada nggak sih? Ada, sashi.cat A. Oke. SASHI, sashi.cat. Oh keren banget. Dan ini lagi lahap nih makan Biocat. Biocat ini bagusnya kenapa sih? Biocat ini bagusnya, aku bisa jelasin di sini dia banyak mengandung kuah ya. Kuahnya itu bagus untuk kucing-kucing yang misalnya dia itu nggak mau minum atau misalnya minumnya kurang. Mencegah dehidrasi. Iya, dapat mencegah dehidrasi. Jadi bisa pakai Biocat karena kuahnya banyak, terus dagingnya juga premium. Bagus sih untuk kucing gitu. Untuk all stage dia. Wow. Oke, yuk kalau gue pakai ini nih Biocat sama LiveCat dari Evopet. Lu pakai apa? Ayo saman bareng gue ya. Dan juga follow IG-nya evopet.id. Oke, see you di Ngebul berikutnya. Banyak ilmu, banyak cerita bersama dan Anabul kita. Bye bye. Assalamualaikum.